Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Apa yang kita lihat ini adalah kita try out ya, kita coba ya soal-soal tantangan ini. Biasanya NTU atau NUS itu dia memakai soal-soal ini selain soal aplikasi, soal grafik, soal pembuktian untuk esai ya. Kita kalau untuk yang multiple choice itu ya kurang lebih 11-12 lah ya dengan soal-soal di Indonesia ya. Tapi ini poinnya tinggi ya. Ini poinnya tinggi ya. Nah, ini setelah saya kumpulin dari beberapa soal. Nah, siapa tahu soal-soal yang macam kayak begini ini keluar ya. Dan ini banyak manfaatnya insya Allah kita kalau latihan kayak begini. Baik, kita sekarang ke fungsi ya, bagian yang nggak kalah penting ya, dari kalkulus atau masuk ke bagian besar matematika untuk kita pelajari. Nah, sekarang kita kerjain dulu. Bila fx, nah fx itu f4x ditambah 9gx. Nah, gx-nya itu integral ini ya. Maka fx sama dengan, nah si pembuat soal NTU biasanya itu yang dia inginkan tuh kita paham nggak. Jadi dia nggak mau disingkat-singkat ya kalau esai. Nah, maka untuk itu ya kita uraikan dikit lah ya. Karena ini nggak ada yang sulit ya. Semua itu mudah ya. Nah, sekarang lalu apa yang harus kita kerjakan? Apa ayo? GX dulu. Kalau GX nggak ngerti gimana kita mau fx ya, oke. Nah, sekarang kita integral kotangen ya. Kita di sini integral kotangen at cos ya, atau cos pangkat min 1 x dx. Dengan batas 10 ini berapa? Karena kalau nggak ada ini gimana kita memasukin gx ya. Nah, kalau nggak ada ini kita nggak bisa ini, jadi gx nya kita cari dari sini, maka fx harus bisa. Itu biasanya soal-soal kombinasi kayak begitu tuh ya, seolah nggak bisa jauh. Nah, pertama kali apa yang kita lihat bahwa cos pangkat min 1 ya itu adalah sudut ya, sudut ini misalnya ya, at cos tengah akar 2 berapa? 45. Nah, at cos 1 berapa? 0 atau 90, 360 ya, tergantung batasnya. Nah, segitu. Dia adalah sudut ya. Nah, jadi di situ kita jelasin dulu. Berarti cos min 1x itu sama dengan theta. Ini enggak lain juga theta di sini ya. Nah, supaya ini min 1-nya hilang, kita balas dengan cos ya. Cos ya. Kurung cos min 1x ya. Di sini pun juga cos ya. Jadi cos theta. Nah, gitu ya. Berarti apa? Ini cosnya hilang kan? Ya, tinggal x dengan cos theta. Artinya apa ini? Nah, baru kita gambar ya. Itu sederhana ya. Nggak ada yang sulit. Itu cos theta sama dengan x per 1. Jadi bukan berarti nilainya tinggi terus kemudian sulit, itu enggak ya, belum tentu ya. Nah, kemudian di sini setelah itu ya, sebisa-bisanya kalian gambar ya. Kalian gambar ya segitiga siku-siku di sini ya. Nah, gini ya, nanti kuratornya itu setahu saya dia suka kayak begitu ya. Di sini kita ganti tau ya, tau x per 1. Oh, berarti di sini samping sini x 1 itu selalu ibu tulisnya 1. Itu aja di sini akar 1x kuadrat min x 1 kuadrat min x kuadrat gitu. Nah, sekarang kan udah ketahuan ya. Berarti ini kotangen theta kan. Ya di sini sekarang kayak begini ya. Nah, sekarang boleh baru kita cari berapa kotangen yang ada di sini. Nah, berarti di sini ya, yang mau kita integralin kotangen theta ya, itu sama dengan dibalik ya. Kita balik kotangen theta itu sama dengan x berakar 1 min x kuadrat gitu ya. Oke deh ya, oke. Nah, sekarang setelah itu ya, kita setelah dapat ini baru kita integralin kan. Ini integralnya ya. Berarti integral apa? Ganti aja integral 10 x per, nah ini sih mudah ya buat kalian di sini ya. X kuadrat, dx jangan lupa dx. Nah, di sini kita misalin ya, misal ya, u itu sama dengan yang di dalam kurung ya. Ini kalian udah pada tahu semua nih. Ya, du sama dengan min 2x dx ya. Nah, x dx nya ini kita ambil ya, x dx sama dengan du per min setengah gitu ya.
DU dibagi min 2 atau min setengah DU maksud saya di situ. Baru kita masukin ya. Sekarang kita lihat bahwa di sini sekarang kita masukin 10 x dx-nya kita masukin apa tadi? DU ya. X dx sama dengan DU min 2, min setengah aja langsung sini ya. Min setengah ya. Terus kemudian di sini masukin sini ya. Min setengah, jangan lupa DU ya, saya bisa. Kemudian 1 min x kita misalin dari akar U ya di sini ya. Kalau udah kayak gini kan gampang ya. Nah, di sini kalau kalian ingin nggak suka di sini minusnya, ya udah keluarin aja, tapi ini dibalik ya. Gitu ya. 10 ya. Berarti akar U pangkat setengah jadi pangkat min setengah, jadi seper akar U. Seper akar U di sini masih saya tulis ya, biar nggak buru-buru ya. DU sama dengan di sini. Perhatikan baik-baik ya di sini ya. Andai kata ini multiple choice, nggak usah ya, yang ngabisin waktu ya. Tapi karena esai ya, yang saya ketahuin itu dosennya nggak suka kalau kita menyingkat-nyingkat. Jadi dia kepingin tahu, nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia kan gimana kita cara menyelesaikan masalah. Soalnya begitu, dia nggak, bagaimana kita paham nggak? Nah, itu banyak perguruan tinggi itu mirip-mirip kayak begitu. Kita ngerti nggak gitu ya? Jadi sekarang akar U itu tidak proper ya, tidak pas kalau kita masukin. Akar U berapa? Jadi akar U assume akar 0 sama dengan 0 kuadrat boleh ya. Tapi kalau nggak multiple choice boleh loh ya, ngapain ya di sini ya? Jadi makanya kita misalkan limit aja ya. Kalau esai kita harus gunakan sedetail mungkin gitu, maksudnya kayak begitu ya. Baik ya, nah sekarang kita masukin ya, tapi kita pakai limit, nah gitu ya. Jadi kita masukin tapi kita pakai limit. Tapi kalau misalnya esai nggak usah ya. Kalau andai kepepet juga nggak usah, paling nilainya dikurangin dikit gitu ya. Ya sama dengan di sini saya ganti apa ya, setengah ya, saya ganti setengah di sini. Limit ya, karena dia nggak boleh akar 0 ya. Kalau nggak multiple choice nggak usah pakai ini ya, langsung aja 2 akar U gitu ya. Ya kemudian di sini ya, ini karena kita semua udah pada paham gitu ya. 1 per R di sini punya naik ke atas U pangkat min setengah ya. Jangan lupa DU ya. Nah di sini baru ya sama dengan di sini ya setengah limit berapa tadi? Saya misalkan R ya, R ya. Kalau salah diperiksa ya, saya langsung aja 2 akar U. 2 akar U ya, batasnya saya masukin ya. 1 bisa saya ubah itu ya. 1 per R ya. Oke ya. Oke, 1 nolnya sudah saya kembalikan lagi. Oke, nah di sini perhatikan baik-baik di sini ya. Ini 01, 1 setengah limit, 1 U pangkat min setengah, 1 R ya, tadi sudah dimasukin ya. Baik. Nah, sekarang kita masukin di sini. Berarti ingat ketelitian di sini ya. Berarti ininya saya coret ya, ya. Berarti tinggal apa yang di sini? Akar U ya. Berarti tinggal akar U. Nah, berarti kalau kita masukin langsung di sini karena dicoret langsung aja. Kita masukin aja ya. Karena akar R itu adalah 0 ya, maka dia sama dengan akar U ya. Akar U itu sama dengan, kita masukin sama dengan akar 1 sama dengan 1. Sudah selesai gitu aja. Itu sudah bagus. Jadi ininya itu kalau misalnya esai ya, ini info ya. Kalau enggak apa-apa, tapi nilainya lebih bagus ya. Itu ditulis. Tapi kalau enggak ngapain sih ya? Langsung aja masukin 2 akar U. Ya 2 akar U, 2-nya setengah langsung coret gitu aja. Oke. Ya, ini diperiksa ya, 1 0-nya 01 min plusnya saya nggak periksa lagi ya, saya on the spot. Juga yang saya tulis itu justru fungsinya tuh, fungsinya udah saya tulis tuh ya. Untuk fungsinya yang tadi ini ya, biar cepat ya waktunya, karena perlu penjelasan. Nah ini ada sedikit. Nanti kalau untuk masalah fungsi kita akan bahas khusus ya, trik-trik membahas fungsi. Karena fungsi penting banget kayak mesin. Ya sebetulnya itu mudah-mudah aja ya. Nah di sini ya kalau yang ngajar itu pintar ya, orang matematika ya, ada teman saya yang ngajar pintar, wah itu bagus sekali jelasinnya ya. Oke, saya cuma membagi info aja ya. Nah sekarang kita lihat bila fx ya, bila fx 4x, gx nya berapa? Kan udah ketahuan gx nya berapa, 1 ya.
GX 1 ya. Nanti kita masukin tadi ya, agar U1. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini 9 ke 1 4x plus 9. Karena persamaannya itu linier, ya jadi kita menyesuaikan, maka ini kita sesuaikan. Kalau kuadrat kita kuadrat, kalau akar akar. Nanti suatu saat kita akan lihat ya. Kita misalkan kalau fx sama dengan ax plus b, mana a tidak sama dengan 0 ya, dan b itu real ya, maka fx ya, f dengan fx. Ini kita misalkan di sini a, x-nya kita ganti fx, selalu kayak begini ya. Mudah itu, tambah b ini cuma hanya mesin, tapi ini penting banget nih. fx-nya kita masukin ini ax plus b ditambah b, a kuadrat x plus ab plus b. Nah, itu udah dapat. Nah, untuk itu maka kita dapat a-nya. A-nya apa? Kita bandingin, kita sandingin. Ya, kita dulu aja kita sandingin apa? Ini. Nah, ini a. Sisanya kita punyanya b. Gitu aja. Ya pasti itu insya Allah benar. Berarti a kuadrat sama dengan 4. Ingat ya, a kuadrat sama dengan 4 ya. Berarti plus minus ya di situ ya. Oke. Bukan akar 4 ya. Kalau akar 4 sama dengan 2 ya. 2 ya, bukan plus minus ya. Di sini ingat di sini ya, ini plus minus. Berarti ini ada 2 ya, ada 2 yang kita masukkan ke persamaan yang di sini AB plus B. Jadi ada 2 fx. Nah, di situ mungkin jebakannya di situ ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa untuk A plus 2, tentu aja kita masukin di sini. Masukin di mana, Pak? Di sini loh. Persamaan 2 ya. Kan A-nya udah 2B plus B, 3B sama dengan 9, B sama dengan 3, A sama dengan min 2, min 2B plus B sama dengan 9, B sama dengan min 9. Masukkan ke fx yang ada tadi, yang kita misalkan linear. Apa? AX plus B ya. AX plus B ya di sini ya. Berarti 2x plus B-nya itu 3. Terus ini min 2x min 9. Nah, itu Tokcer ya, ternyata tidak sulit ya. Tidak sulit ya pakai cara itu ya. Oke ya, kalau mau pakai cara cepat boleh ya. Ini juga cara cepat juga kok ini ya. Ini pakai cara cepat ya, tapi untuk hal-hal yang sensitif seperti tadi ya, seperti mana tadi yang saya tulis tadi, mana ya? Yang tadi ini ya. Itu seyogyanya sebaiknya itu harus lebih berhati-hati ya. Baik, terima kasih ya. Selamat berlatih ya, terus belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.